Kalau Allah ingin membinasakan seorang hamba, apakah dibuatnya hamba itu sakit? Tidak. Apakah dibuatnya hamba itu miskin? Tidak. Apakah dibuatnya hamba itu kurus? Tidak. Apakah dibuatnya hamba itu ketakutan? Tidak. Idza arallahu bi abdin halakan, kalau Allah ingin membinasakan seorang hamba, naza'a minhul haya, dicabutnya sifat malu. Yang sakit jangan putus asa, karena Allah bukan marah dengan engkau. Justru dengan sakitmu itu Allah ingin membersihkan segala dosa-dosamu. Mudah-mudahan yang sakit-sakit dicabut Allah segala dosa-dosanya. Yang miskin jangan putus asa. Boleh jadi miskinmu itu adalah hikmah, karena kalau kau kaya mungkin kau kafir, lupa dengan Allah. Ini hambaku ini, aku kasih dia miskin biar sholat dia ke masjid 5 kali. Begitu dikasih rezeki langsung seminggu sekali. Begitu ditambah rezeki setahun 2 kali. Idul Fitri sama Idul Adha, itu pun masbuk pun. Idul Adha cepat datang, mau ambil kupon lagi. Jadi kalau Allah mau membinasakan seorang hamba, naza'a minhul haya, dicabutnya rasa malu. Coba tengok orang yang pakai baju oranye. Baju oranye melambai. Tengok videonya. Nampak tak? Melambai. Yang ditangkap polisi pakai baju oranye melambai. Mestinya kan tunduk, malu kan? Melambai. Itu dicabut malu. Tak ada lagi rasa malu dalam hati. Tak ada rasa malu sikit pun. Perempuan-perempuan yang sudah tua pakai baju, you can see. Kau bisa menengok ketiak saya. Kita pula yang malu menengok dia. Melambai gitu. Macam leher unta ketiak dia. Itu malu. Orang-orang yang hitam, kulit bekudis, pakai celana pendek, kita tengok hilang selera makan kita sendiri. Rupanya sudah dicabut Allah malu dari dalam hati. Na'udzubillah, na'udzubillah. Mudah-mudahan kita malam ini sampai mati tetap ada rasa malu dalam hati. Malu sudah tua tak pandai mengaji. Malu banyak nikmat tapi tak bersedekah. Malu menjadi orang dimuliakan Allah tapi perbuatan tercela. Al-haya, malu, syu'batun minal iman. Satu cabang daripada iman adalah malu. Kalau Allah ingin membinasakan seorang hamba, apakah dibuatnya hamba itu sakit? Tidak. Apakah dibuatnya hamba itu miskin? Tidak. Apakah dibuatnya hamba itu kurus? Tidak. Apakah dibuatnya hamba itu ketakutan? Tidak. Idza arallahu bi abdin halakan, kalau Allah ingin membinasakan seorang hamba, naza'a minhul haya, dicabutnya sifat malu. Yang sakit jangan putus asa, karena Allah bukan marah dengan engkau. Justru dengan sakitmu itu Allah ingin membersihkan segala dosa-dosamu. Mudah-mudahan yang sakit-sakit dicabut Allah segala dosa-dosanya. Yang miskin jangan putus asa. Boleh jadi miskinmu itu adalah hikmah, karena kalau kau kaya mungkin kau kafir, lupa dengan Allah. Ini hambaku ini, aku kasih dia miskin biar sholat dia ke masjid 5 kali. Begitu dikasih rezeki langsung seminggu sekali. Begitu ditambah rezeki setahun 2 kali. Idul Fitri sama Idul Adha, itu pun masbuk pun. Idul Adha cepat datang, mau ambil kupon lagi. Jadi kalau Allah mau membinasakan seorang hamba, naza'a minhul haya, dicabutnya rasa malu. Coba tengok orang yang pakai baju oranye. Baju oranye melambai. Tengok videonya. Nampak tak? Melambai. Yang ditangkap polisi pakai baju oranye melambai. Mestinya kan tunduk, malu kan? Melambai. Itu dicabut malu.
tak ada lagi rasa malu dalam hati, tak ada rasa malu sikit pun. Perempuan-perempuan yang sudah tua pakai baju, you can see, kau bisa menengok ketiak saya. Kita pula yang malu menengok dia, melambai kita macam leher unta ketiak kita. Kita malu. Orang-orang yang hitam, kulit bekudis pakai celana pendek, kita tengok hilang selera makan kita sendiri. Rupanya sudah dicabut Allah malu dari dalam hati. Na'udzubillah, na'udzubillah. Mudah-mudahan kita malam ini sampai mati tetap ada rasa malu dalam hati. Malu sudah tua tak pandai mengaji, malu banyak nikmat tapi tak bersedekah, malu menjadi orang dimuliakan Allah tapi perbuatan tercela. Al-haya, malu, syu'batun minal iman, satu cabang daripada iman adalah malu. Pernahkah Nabi keliru? Pernah. Buka kitab Al-Lu'lu' wal Marjan fi man tafaqa alaihi syaitan. Nabi salat zuhur 2 rakaat. 2 rakaat zuhur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Kata sahabat, ya Rasulullah, apakah ada wahyu turun? Tidak. Kenapa zuhur 2 rakaat? 2 tadi ya? Iya. Nabi tambah 2 lagi. Setelah 2 rakaat dia sujud sahwi. Kalau ingatnya sebelum salam, sujud sahwi sebelum salam 2 kali. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Bacaannya mazhab Syafi'i, subhana man la yanamu wa la yashu, maha suci Allah yang tak tidur dan tak lupa. Tapi mazhab yang lain bacaannya sama, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, 2 kali. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi. Kalau imam sujud, makmum ikut sujud. Yang salah kan dia, Pak Ustaz. Kenapa saya ikut? Begitulah resikonya kalau ikut imam salah. Salah, sujud salah. Apa perbedaan antara adab dengan akhlak? Di mana posisinya? Akhlak di bawah. Kalau hitungannya ke atas, akhlak di bawah. Habis akhlak, adab. Kita memberi tanpa pikir-pikir panjang lagi. Awal memberi karena disuruh Allah Ta'ala. Wa anfiqu min thayyibati ma kasabtum, beri. Tasaddaqu, beri. Saking seringnya memberi, beri, 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 beri. Begitu nampak orang susah, tanpa pikir-pikir, automatically langsung memberi. Itu namanya akhlak. Merubah suatu perbuatan menjadi spontanitas, tanpa pikir, min ghairi fikrin, tak ada pikir, spontanitas. Sedangkan adab lebih halus daripada itu, halus, detail, kecil. Nah, itu tadi yang kita kaji-kaji, kecil. Yang perkara-perkara yang remeh-temeh, kecil, sepele, itu ada. Nunjukkan HP baru harga 20 juta pada kawan yang HP-nya diikat pakai karet. Itu ada. Itu ada. Bawa mobil baru yang mewah ke rumah kawan yang masih ngontrak. Nah, itu ada. Terasa tak di sini? Apalagi sampai nulis depan rumahnya, rumah orang miskin. Ini bukan masalah halal haram. Ini bukan masalah halal haram. Ini bukan masalah halal haram. Kenapa kau tulis? Mana dalilnya haram? Saya mau bantu kok. Bukan masalah halal haram. Ini masalah halus, dia kecil. Ada kakek-kakek umur 80 tahun. Ada kakek-kakek umur 80 tahun nanya anak muda. Anak muda, kau umurnya berapa? 30, kata anak muda. Hah? 30? Udah nikah? Belum. Loh,
kok 30 tahun belum nikah? Anak muda itu tanya balik, kakek umur berapa? 80. Kok umur 80 belum mati? Karena kita tak tahu dia 30 belum nikah itu mungkin sebab ekonomi, mungkin dia jaga emaknya, mungkin dia mikirkan adik-adiknya, banyak faktor. Jadi jaga perasaan hati orang, itu bedanya. Gus Baha ini kan kekuatannya di Quran, ulumul Quran. tafsir Quran, tetapi dengan ayat-ayat ahkam dan kekuatan di fikihnya. Iya. Sehingga Gus Baha ini punya kelebihan di situ yang luar biasa. Nah, Ustadz Abdul Somad kelebihannya, nah di sini. Jadi beliau mendalami hadis, tapi dengan bab-bab fikihnya yang mendalam. Jadi saya membayangkan Ustadz Abdul Somad ini kayak membaca Al-Muwatta lil Imam Malik. Iya. Iya. Masya Allah, luar biasa. Bahasan hadis yang sub-sub bahasannya berdasarkan sub-bab fikih gitu ya. Iya. Bagaimana orang tua Rasulullah di akhirat nanti? Pesan Ustadz Adi Hidayat, jangan bertanya pertanyaan yang tak menambah iman, tak menambah ilmu, tak menambah amal. Orang tua Nabi di surga atau di tempat lain itu tak ada pengaruhnya. Tapi saya tetap jawab. Saya termasuk Ustadz yang menjawab. Ada namanya Ustadz Dr. Mustafa Umar. Saya jalan dengan beliau. Orangnya lembut, tak keras cakapnya macam saya. Tapi suatu hari dia marah. Jangan tanya-tanya, jangan tanya-tanya, jangan tanya. Saya tanya, dia nanya apa Pak Ustadz? Masa dia tanya Nabi Adam sama Hawa nikah, Pak Kuahnya siapa? Orang tua Nabi letaknya di mana? Orang tua Nabi masuk surga. Mana dalilnya? 5. Yang pertama, Nabi itu berasal dari tulang sumsum yang suci, tulang sulbi yang suci. Tak mungkin dia berasal dari yang haram. Muhammad, anak Abdullah, anak Abdul Muttalib, anak Hashim, anak Abdi Manaf, anak Qusay, anak Kilab, keturunan Lu'ay Fihir, keturunan Adnan, cucu Ismail, anak Ibrahim alaihissalam. Nabi yang ngomong, aku dari yang suci. Dari rahim yang suci. Satu. Yang kedua, bahwa Nabi mengatakan, inna abi wa abaka finnar, bapakku dan bapakmu masuk neraka. Yang dimaksudnya abi di situ bukan ayahku Abdullah, tapi yang dimaksud pamanku Abu Talib. Orang Arab biasa menyebut paman dengan abi. Begitu jawaban Mufti Syekh Ali Jum'ah dalam kitab Al-Bayan lima yushghilul adhan. 4. Nabi tak diizinkan berdoa di makam. Bukan berarti kafir, karena ada 2 kasus tidak kafir. Nabi tak menyolatkan orang mati bunuh diri, padahal tak kafir. Nabi tidak ikut menyolatkan orang yang banyak utang, tidak kafir. Maka dalil mengatakan Nabi tak solat berarti kafir, batal dengan 2 ini. 4. Ayat lebih kuat. Wa ma kunna mu'azzibin hatta nab'asa rasula. Kami tidak akan mengazab sebelum Rasul datang. Nabi Isa ajarannya sudah rusak. 325 Konstantinopel membuat sebuah konsili, namanya konsili Nisea di Nisea, Turki sekarang. 325 ajaran Muhammad SAW belum datang, maka mereka ini disebut dengan Ahlul Fatrah. Allah menyelamatkan mereka, disebut dengan Ahlul Fatrah. Pendapat yang kelima, ada 3 orang di akhirat tidak akan masuk neraka. Mereka berdialog dengan Allah. Orang peka, orang idiot, orang yang belum datang Nabi. Peka, kenapa kau tidak sholat? Aku tak bisa belajar Islam. Kan ada ceramah. Ceramah memang ada, tapi telingaku peka. Yang kedua, orang idiot. Kenapa engkau tidak melaksanakan Islam? Akalku tak sampai. Umurku 25 tahun, tapi otakku 5 tahun, tak naik-naik. Yang ketiga, kenapa kau tak beramal? Nabi belum datang. Nabi Isa sudah diangkat, Nabi Muhammad belum datang. Aku tak tahu Islam. Ahlul Fatrah. Itu pendapat yang kuat tentang ayah Nabi. Lalu kemudian Nabi Yusuf mengatakan, apa katanya? As-sijnu ahabbu ilayya mimma yad'unani ilaih. Aku lebih suka masuk ke dalam penjara daripada tarikan-tarikan dunia ini.
Ternyata godaan ganteng itu luar biasa. Jadi kalau ada adik-adik anak-anak muda yang kalau keluar rumah itu sampai angkot-angkot nabrak tiang listrik saking gantengnya, ibu-ibu sampai masuk paret, itu mungkin setetes dua tetes darah Nabi Yusuf ada pada diri. Tapi dia tidak mau hanyut dengan dunia. Apa kata dia? As-sijnu ahabbu ilayya mimma yad'unani ilaih. Aku lebih memilih masuk ke dalam penjara. Nabi Yusuf di penjara, takdir Allah berkata ada orang di penjara itu yang bermimpi, mimpinya ditakwilkan oleh Nabi Yusuf. Akhirnya Nabi Yusuf keluar dan kemudian dia diangkat menjadi Perdana Menteri karena strateginya untuk mengatasi 7 musim kemarau. Akhirnya dia selamat. Lalu kemudian meninggal itu Perdana Menteri dan masa paceklik datang. Nabi Yusuf diangkat sebagai Perdana Menteri. Datang seorang perempuan minta gandum makanan. Nabi Yusuf masih ingat wajah perempuan ini. Loh, kamu kan Zulaikha? Iya. Suami kamu sudah meninggal? Betul. Dan masa kemarau 7 tahun dijualnya semua harta bendanya. Nabi Yusuf alaihi salam memuliakan Zulaikha, lalu kemudian dia berikan makanan. Dan Nabi Yusuf minta izin kepada Allah untuk menikahi Zulaikha. Pada akhirnya Nabi Yusuf menikah dengan Zulaikha dan lahir 2 anak laki-laki. Dan mohon maaf, Allah mengembalikan kecantikan Zulaikha. Dan disebutkan dalam kitab tafsir Abul Fida Ismail Ibnu Katsir, namanya Tafsir Al-Quranil Azim. Disebutkan dalam kitab tafsir Al-Baghawi, disebutkan dalam kitab Al-Bidayah wan Nihayah, bahwa ketika Nabi Yusuf malam pertama dengan Zulaikha, Zulaikha itu masih perawan. Ternyata suaminya itu tidak berhasrat kepada perempuan. Jadi Yusuf dan Zulaikha akhirnya Saya mana dalil Nabi baca Yasin malam Jumat? Pernah tak dibuat Nabi? Tak pernah. Kalau kita benar, dah banyak yang ragu kan? Sunnah itu ada 3. Yang pertama qaul, cakap. Yang kedua fi'il, perbuatan. Yang ketiga takrir, Nabi diam. Diamnya Nabi setuju, itu juga sunnah. Nah, tentang masalah membaca Yasin, memang perbuatan dia tidak ada. Tak pernah dia mengkhususkan baca Yasin malam Jumat, tak ada. Tapi ucapan dia, nih saya bacakan. Man qara'a Yasin fi lailatin, sesiapa yang membaca surah Yasin pada suatu malam, asbaha maghfuran lah, waktu subuhnya dia sudah diampuni Allah. Malam Jumat itu malam apa tidak? Malam. Nabi kan mengatakan siapa yang baca Yasin pada suatu malam. Malam apa? Nabi tak sebut malam apa. Malam Isnin, malam Selasa, malam Rabu, malam Kamis, malam Jumat. Mestinya tiap malam. Tapi kerana ia tidak sanggup tiap malam, dia baca malam Jumat. Kerana Sayyidul Ayyam, dia pilih satu malam. Malam Jumat itu juga termasuk dalam malam yang am. Nabi sebut lailatin, malam bebas, malam apa saja terserah. Dia pilih malam Jumat kerana keutamaan malam Jumat. Yang paling elok tiap malam. Tak sanggup tiap malam, malam Jumat. Malam Jumat pun tak baca innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Hati-hati kalau mengejek, mencela orang. Karena kata Syekh Muhammad Mutawalli Syarawi, ma min 'abdin yu'ibu ala akhihi dzamban. Kalau ada seseorang yang mengejek, mencela perbuatan salah saudaranya, illa wa yubtala bihi, maka nanti dia akan diuji dengan perbuatan yang sama. Hati-hati, ejek, celah, engkau akan diuji dengan diberikan kesempatan melakukan perbuatan yang sama. Fa idza balaghaka an fulanin sayyi'ah, kalau sampai berita kepadamu tentang kesilapan, kesalahan seseorang, faqul, maka katakan dalam dirimu, ghafarallahu lana wa lahu, semoga Allah memaafkan, mengampunkan dia dan memaafkan kami, memaafkan kita. Ghafarallahu lana wa lahu, semoga Allah mengampuni, memaafkan dosa kita dan juga memaafkan dosa dia. Hati-hati mencela, mengejek orang. Musuhmu tak usah kau pikirkan. Musuhmu jangan habis sumpah serapah
karena lidahmu terlalu mulia yang dipakai bertasbih. Hatimu terlalu mulia karena kau isi dengan lafaz Allah, Allah, Allah. Pikiranmu terlalu mulia untuk kau letakkan musuh dalam pikiran. Inna syani'aka huwal abtar, musuhmu biar Allah yang mengurus. Inna a'tainakal kautsar, ingat nikmat Allah. Fasalli, banyak-banyak salat. Wanhar, berkurban, berwakaf, berinfak, bersedekahlah. Inna syani'aka huwal abtar, musuhmu Allah yang akan mengurus. Urus hidupmu, urus hatimu, urus amalmu, urus perbuatanmu. Musuh-musuhmu serahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Merenung sejenak, keluarkah kalimat Allah dari mulut kita ketika kesusahan datang? Keluarkah kalimat Allah dari mulut kita ketika sumpah serapah datang? Atau dia hanya kata-kata yang bersemayam saat hati senang? Kalau kesenangan dan kesusahan membuat berbeda, pujian membuat melambung, caci maki membuat murung, sesungguhnya belumlah kita beramal mukhlishina lahuddin. Merenung sejenak, mengingatkan hati yang lupa, yang hampa, bahwa sampai masanya kata-kata itulah yang membuat kita bisa bersama dengan Allah. Allah, Allah. Katanya umat Nabi Muhammad menjadi 73 golongan. Jadi golongan mana yang benar tuh Pak Ustadz? Iftaraqatil yahud ala 71 firqah. Yahudi terpecah 71. Iftaraqatin nasara ala 72 firqah. Nasrani terpecah jadi 72. Iftaraqat ummati ala 73 firqah. Umatku terpecah jadi 73. Mana yang paling banyak? 73. 71, 72, 73 bukan angka nominal, tapi menunjukkan banyak. Yahudi banyak, Nasrani lebih banyak, umat Islam lebih banyak. Siapa yang paling selamat ya Rasulullah? Al-firqah an-najiyah, kelompok yang selamat. Siapa itu? Ma ana alaihi wa ashabi, mereka yang ikut jalanku dan ikut jalan sahabat-sahabatku. Kita inilah yang selamat karena kita yang hadir di masjid ini melaksanakan sholat subuh berjamaah, yang ikut majelis ilmu, membaca kitab-kitab sunnah, maka kita adalah ahlus sunnah wal jamaah. NU, Muhammadiyah, Perti, Persis, Al-Wasliyah, Nahdlatul Watan, FPI, itu semua adalah organisasi sosial kemasyarakatan. Yang dimaksud dengan ahlul bid'ah dolalah adalah Khawarij, Mu'tazilah, Qadariyah, Syiah, Jabariyah, Khalqil Quran. Itu yang disebut dengan ahlul bid'ah. Bukan orang yang kunut subuh, bukan orang yang zikir jahar, bukan orang yang maulid nabi, bukan orang yang maulidan, solawatan, yasinan. Jadi jangan asal main tuduh-tuduh saja. Saya tak akan pernah capek menjelaskan itu. Sampai orang yang bertanya ini capek, baru saya capek menjawab. Sekali lagi Allah ingin bercerita kepada manusia bahwa mudah bagi Allah lenyapkan makhluk-makhluk yang sombong, yang merasa diri gagah perkasa, manusia yang terkena penyakit amnesia, terlupa bahwa dia hanyalah makhluk, paru-parunya ciptaan Allah, udaranya titipan Allah, hembusan nafasnya dan tarikannya semua atas kuasa Allah. Mestinya dia berkata la haula wala quwata illa billah. Kata Nabi SAW, nanti akan ada laki-laki yang datang kemari, minta doanya, doanya kabul. Sahabat heran, kami yang hidup sama Nabi, kami yang perang sama Nabi, kami yang jihad sama Nabi, kenapa mesti minta doa dia? Dia tidak pernah ketemu Nabi. Pokoknya nanti kalau dia datang, minta doa sama dia. Setelah Nabi SAW meninggal, barulah dia datang. Orang itu bernama Uwais Al-Qarni. Kenapa doanya makbul? Dia merawat ibunya. Kalau ibumu kau rawat, doamu dikabulkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang kita lihat malam ini adalah buah bakti kepada seorang ibu. Ya Rasulullah, man ahaqqun nas bi husni sahabati, siapa yang paling layak mendapatkan baktiku? Ummuka. Siapa lagi? Ummuka. Siapa lagi? Ummuka. Ibumu, ibumu, ibumu. Thumma man, siapa lagi? Abuka. Kami, Ustadz,
jenderal bintang 5, alim ulama, kami hanya dapat 1, sedangkan kalian ibu dapat 3. Ibumu. Kenapa ibu dapat 3? Karena ibu bisa melakukan 3. Ibu mengandung, ibu melahirkan, ibu menyusukan. Kalau bapak mau dapat 3, coba yang 3 ini. Boleh jadi orang yang di awal hidupnya banyak buat amal kebaikan, tertutup dengan su'ul khatimah karena dia takabur, angkuh sombong. Tapi berapa banyak orang yang awal hidupnya bergelimang dosa, kemudian datang takutnya kepada Allah, di akhir-akhir usianya dia mendapatkan husnul khatimah. Al-umuru bi khawatimiha, segala perjalanan hidup ini dinilai dari akhirnya. Yang sudah beramal soleh, yang sudah istiqamah, jangan angkuh, jangan sombong. Yang masih dalam gelimang dosa, merasa dirinya bersalah, lebih baik menjadi pelaku dosa yang merasa diri bersalah daripada pelaku amal soleh merasa diri paling baik dan orang lain semuanya penghuni neraka. Masalah orang yang sudah taubat adalah dia melihat dirinya di surga, yang lain masuk neraka. Padahal kita tidak tahu, kita hanya berharap rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Apa kata Nabi? La yantahiyanna, mereka yang sholat di rumah, mereka yang sholat di kamar, mereka yang sholat di kantor. La yantahiyanna, berhenti, jangan lagi sholat di kamar, jangan lagi sholat di rumah, datang ke masjid. Kalau mereka tidak sholat, la uharriqanna alaihim buyutahum, aku akan bakar rumah mereka. Zaman dulu ada orang mulhid, tak percaya dengan Tuhan. Lalu dijumpakan dengan Imam Abu Hanifah, namanya Imam Hanafi. Mazhab paling tua Hanafi, nomor 2 Maliki, nomor 3 Syafi'i, nomor 4 Hambali. Imam Hanafi dijumpakan dengan orang yang tak percaya sama Tuhan. Kau tak percaya sama Tuhan? Tidak. Andai engkau berada di tengah laut, sampai di tengah laut itu kapal kau pecah, dan engkau terombang-ambing hanya berada di atas satu papan. Kapalnya terbuat dari papan, dipukul ombak dihempas gelombang, hancur kapal ini. Hanya tinggal segeping kayu saja di tengah laut yang tak bertepi. Kakimu tak menginjak tanah, tanganmu tak berpegang kepada dahan kayu. Dilihat sekeliling tak ada bertepian di tengah laut. Anginnya kencang, ombaknya tajam. Lalu kemudian kau hanya berpegang pada sekeping kayu. Apakah dalam lubuk hatimu yang paling dalam ada merasa bahwa dia yang maha gagah, perkasa, maha kuat? Coba tanya dalam hati kecilmu. Kata dia, ya, dalam hatiku ada merasakan bahwa dia yang maha perkasa, yang maha gagah, yang maha kuat, yang akan menyelamatkan aku. Kata Imam Abu Hanifah, Imam Hanafi, itulah Allah. Kau tak tahu namanya. Maka datang Nabi Muhammad SAW memberitahukan namanya. Siapa dia? Allah. Adakah selain dia? La ilaha illa huwa. Apakah dia hidup? Al-Hayyu, dia maha hidup. Apakah dia mengurus, mengatur aku di tengah laut? Al-Qayyum, dia yang mengatur kehidupan aku. Apakah dia kaya? Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Langit dan bumi punya dia. Adakah yang bisa memberikan pertolongan tanpa izin dia? Man dzalladzi yashfa'u indahu illa bi iznih. Tahukah dia dalam hatiku aku cemas, aku galau, aku takut, aku ngeri? Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa'. Sehebat apa kekuasaan dia? Wasi'a kursiyyuhus samawati wal ard. Sulitkah dia untuk mengetahui mana laut yang kering, mana bumi yang basah, mana ranting yang patah, mana daun yang jatuh? Wala ya'uduhu hifzuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Rasa-rasanya saya macam pernah mendengar ayat itu Pak Ustaz. Itulah ayat kursi. Itulah yang dibaca oleh angkatan laut. Maka dia yakin bahwa dia akan selamat. Andai pun dia mati, dia akan mati sebagai mati syahid. Kalau agama kita diinjak-injak orang, jangan pikirkan Allah maha besar untuk menolong agamanya. Agama ini tak perlu ditolong. Sampai kita tolong-tolong agama ini, seolah-olah dia tak mampu menolong. Al-Aziz, Al-Jabbar. Biarkan agama ini pijak-pijak orang. Yang penting kita tenang. Ustaz, setan itu tak betul. Intan surullah, kalau kau tolong agama Allah ini, yang surkum, dia akan menolong. Betabis aqdamakum. Ulama-ulama di penjara, disediakan
bayangkan anjing herder yang lapar di situ. Lalu ulama-ulama itu dicambuk, berdarah-darah, darah bau amis. Anjing herder lapar mencium bau darah, dimasukkan ulama ke dalam penjara. Anjing herder mau makanan enak, nah, ini deh, ini daging ulama enak nih, tak ada barang haram di dalam, makan. Datang anjing herder itu menjilat darah ulama sampai bersih sebersih-bersihnya, dan penjaga itu menengok dengan matanya. Saya dulu pemabuk, pezina, benci dengan ulama, saya tak percaya Tuhan. Mata saya melihat anjing yang lapar itu menjilat luka ulama itu dan bersimpuh di hadapan ulama. Itulah yang membuat saya tobat. Allah mau menunjukkan anjing pun masih bisa membedakan mana ulama, mana perampok, mana penjahat. Tapi hari ini ada manusia yang katanya sudah lulus fit and proper test, tak bisa membedakan mana ulama, mana perampok. Tak tahu dia mana yang mesti ditangkap, mana yang mesti dilepaskan. Aku tidak khawatir tentang anak muda yang pacaran dan yang tak mau pacaran, karena dunia ini dari dulu memang itulah tempatnya. Ada anak muda yang pacaran, ada yang tak mau pacaran. Yang kukhawatirkan, anak muda yang tak mau pacaran itu diam, sehingga yang pacaran itu merasa benar. As-sakitu anil haq syaitan akhras. Orang yang diam terhadap kebenaran, dia adalah setan bisu. Sudahlah setan bisu. Kita sudah kaji ayah Nabi Muhammad SAW, namanya Abdullah. Abdullah itu ninggalnya waktu dagang. Nabi Muhammad SAW punya ayah namanya Abdullah. Abdullah punya ayah namanya Abdul Muttalib. Abdul Muttalib itu yang megang kunci Ka'bah. Orang kaya. Musim haji dia ngurus semua jamaah haji. Abdul Muttalib punya ayah namanya Hashim. Hashim punya ayah namanya Abdi Manaf. Abdi Manaf punya ayah namanya Qusay. Qusay itu orang kaya. Rumah yang paling besar di Makkah, tempat kumpulnya para ketua kepala suku kabilah, namanya Darun Nadwah, dibangun oleh Qusay, kakek Nabi yang kelima. Jadi Nabi Muhammad itu keturunan orang kaya-kaya. Katanya Ustadz Somad keturunan orang kaya. Saya ini 7 generasi kaya. Kok Ustadz miskin? Saya yang ke-8. Tapi ada satu hadis yang menyenangkan hati saya. Kata Nabi, almar'u ma'aman ahab. Orang akan selalu bersama dengan siapa yang dia cintai. InsyaAllah kalau kita cinta karena Allah, cinta karena Rasulullah, cinta karena masjid, kita pun nanti juga akan bersama di surga Jannatul Firdaus. Hari ini kami ingin memperlihatkan tanda-tanda itu kepada hamba kami. Jangan bersedih ketika kau didustakan. Jangan bersedih ketika kau dibunuh karaktermu. Jangan berduka cita ketika tidak ada manusia yang menerimamu. Karena sesungguhnya itu hanyalah cara Allah menguatkan hatimu, karena dia ingin mengangkat derajatmu, menempatkan di tempat yang terpuji, memperlihatkanmu sesuatu yang tidak pernah dia perlihatkan kepada manusia yang lain. Dia buat hatimu hancur berkeping agar tidak lagi ada tempat makhluk dalam hatimu, yang ada hanya Allah semata. Ma fi qalbi ghairullah. Pada saat itu mentalmu sudah kuat, layaklah engkau berada di tempat yang terpuji. Kalau ada orang menyakitimu, jangan berduka. Kalau ada tetangga, sahabat, kawan baik meninggalkanmu, jangan berduka lara. Karena sesungguhnya di balik itu semua, fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Idza daqat 'alaika dunya faqul ya Allah. Kalau terasa sempit dunia, mengadulah kepada Allah. Idza sa'alta fas'alillah. Kalau minta-mintalah kepada Allah. Wa idza sta'anta fasta'in billah. Kalau minta tolong, minta tolonglah kepada Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepada Engkau kami menyembah, kepada Engkau kami beribadah, kepada Engkau kami bersimpuh sujud, kepada Engkau juga kami meminta pertolongan. Jangan sangka anak pesantren itu anak yang paling bodoh. Ini kadang orang tua
Kalau anaknya cerdas masuk SMP plus, anaknya cerdas masuk SMP negeri, anaknya cerdas masuk SMP entah SMP apa lagi. Tapi begitu ada anak yang kurang, yang ini masuk pesantren aja, disangkanya pesantren itu mata pelajarannya sedikit: nahwu, sharaf, balaghah, ma'ani, bayan, mantik, arud qawafi, akhlak tasawuf, fikih, usul fikih, qawaidul fikih, tafsir, ulumul Quran. Anak pesantren adalah anak-anak yang cerdas karena mata pelajaran mereka. Belum lagi mata pelajaran umum: fisika, kimia, biologi, matematika, bahasa Inggris. Oh, anak saya bahasa Inggrisnya hebat. Sehebat-hebatnya bahasa Inggris, perubahan katanya bisa dihitung satu tangan. Go, goes, gone, going. Tapi bahasa Arab, zahaba, zahaba, zahabu, zahabat, zahabat, zahabna, zahabta, zahabtum, zahabtum, zahabti, zahabtum, zahabtuna, zahabtu, zahabna. Itu baru fi'il madhi, belum fi'il mudhari'nya lagi. Yadhabu, yadhabani, yadhabuna, tadhabu, tadhabani, yadhabna, tadhabu, tadhabani, tahabuna, yadhabu, yadhabani, tadhabu, tadhabani, tadhabna, adhabu, nadhabu. Belum lagi perubahan tasrifnya: zahaba, yadhabu, zahaban, zahibun, madhubun, idhab, la tadhab, madhabun, midhabun. Oh, jadi anak-anak bahasa Arab. Orang berkulit hitam, legam, miskin, susah, melarat, memeluk Nabi SAW. Kata Nabi, kenapa kau peluk aku? Karena di dunia ini aku miskin, susah, melarat, berkulit hitam. Belum tentu aku jumpa dengan engkau nanti di surga ya Rasulullah. Nabi memberikan jawaban: almar'u ma'a man ahab. Orang akan bersama dengan siapa yang dia cintai. Cinta dengan ulama, maka akan bersama dengan mereka di surga bersama Nabi Muhammad SAW. Jangan Ini sekarang orang baru punya duit sikit aja sombong minta ampun. Ini Pak Ustadz, sepatu saya ini harganya 20 juta Pak Ustadz. Yang nanya siapa? Siapa yang nanya? Outfit saya nih Pak Ustadz, sekali tegak berdiri 100 juta nih Pak Ustadz. La ilaha illallah. Peci saya ini dibeli orang di Jambi 12 juta. Baju jaket saya dibeli orang di Jambi 270 juta. Dilelang untuk pondok pesantren. Motor dilelang 100 juta. Kalau cerita bangga-bangga outfit, dah berapa tuh? 100. Tambah jaket 270, 370. Tambah peci 12 juta, 382 juta. Punya orang kan saya. Ini subuh ini dikasih sorban, kasih jubah, kombinasi antara jubah Arab Saudi dengan Lampung, tapis Lampung. Masya Allah, kreasi yang luar biasa. Takut pula saya dicuri orang ini. Saya pakai terus, tapi saya pakai pas di masjid aja, pas di airport enggak. Saya takut nanti semua minta foto pula, pilot-pilot itu semua selfie ya Ustaz. Jangan angkuh, jangan sombong. Kesan saya sama orang-orang hebat ini, saya perhatikan mereka tak sombong. Ketika dia sombong, itu tanda dia akan jatuh ke bawah. Saya pun kalau lama-lama duduk di atas kursi ini jadi sombong nanti. Itu makanya saya tak mau lama di sini, 60 menit turun. Dimulai jam 5.15, jam 6.15 kau mesti turun, sadar diri Abdul Somad. Karena kalau kau sudah terlalu lama di sini, pakai baju kebesaran, ini baju kebesaran nih, XL ini. Pakai baju kebesaran, dikasih mikrofon, suara menggelegar, duduk di atas, semua orang di bawah, lama-lama merasa jadi Fir'aun. Oleh sebab itu, setiap 60 menit kau turun ke bawah, balik ke asal, bahwa kau bukan apa-apa dan bukan siapa-siapa. Tu'izzu man tasha.
Allah menaikkan siapa yang dia kehendaki. Wa tudzillu man tasya. Allah menurunkan siapa yang dia kehendaki. Ada yang rendah hati turun ke bawah dinaikkan Allah. Ada yang naik ke atas hampir ke awan akan diturunkan Allah. Percaya tak percaya, mereka yang di atas ini pasti akan turun untuk sarapan pagi. Betul. Masya Allah, tabarakallah. Masjid mengajarkan kita tentang tawadhu, rendah hati. Siapapun orangnya, kalau sudah sampai masuk ke masjid ini, dia mesti menempelkan keningnya ke lantai, ke tempat bawah tapak kaki. Adakah yang lebih rendah dari tapak kaki? Lantai ini lebih bawah tapak kaki. Mana ada orang melangkah di atas tapak kaki? Lantai ini ditempelkan kening ke lantai. Mentang-mentang Haji Dasril yang bangun masjid, tiba-tiba pas sujud, Haji Dasril enggak sujud ke lantai. Kalian aja, aku yang punya masjid sujudnya ke tiang. Nggak bisa. Semuanya menempelkan kening ke lantai. Dan ketika kening menempel ke lantai, saat itu kau rendahkan dirimu dan kau katakan Subhana Rabbiyal. Kalau kau menyelamatkan dirimu dari angkuh dan sombong, Allah akan menyelamatkanmu. Ada orang yang lapar, selamat. Ada orang yang haus, selamat. Ada suami-suami yang datang urusan dari Jakarta mau bisnis ke Lampung, selamat atau tidak? Selamat. Tinggal di mana sekarang? Di hotel. Hotel apa? Hotel Syariah Nusantara. Tenang istrinya kan? Karena dia tahu hotel syariah tertulis di belakang pintu, yang tidak bawa surat nikah tidak dibenarkan masuk. Gimana sekarang? Hotel syariah. Habis itu dia pergi ke konvensional. Orang perlu makan, kasih makan. Orang perlu minum, kasih minum. Orang mau ketenangan hati karena suaminya takut dilarikan pelakor, kasih hotel syariah. Selamat dunia, selamat akhirat. Rendahkan diri di hadapan Allah. Disitulah akan turun rahmat-rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Fid dunya hasanah. Otomatis itu pak, otomatis tuh bu. Kalau sudah fid dunya hasanah, insya Allah fil akhirati hasanah. Fid dunya morat marit, fil akhirah neraka jahannam. Kesian. Dunia tak dapat, akhirat melayang. Paling tidak kita ini mau dapat akhirat, mendapat jadilah. Tapi kalau bisa dunia ini pun dapat juga. Insya Allah yang hadir di majelis ini dunianya dapat, akhiratnya dapat. Apakah ada hadis atau ayat Quran yang melarang anak-anak ke masjid sholat? Karena setiap dengar azan, anak saya yang bungsu selalu nangis minta ikut ke masjid. Tapi karena kurang ramahnya petugas masjid, terpaksa saya batasin. Ada enggak anak masjid? Nabi lama sujud sampai makmum di belakang heran, ini wahyu kok turun pas sujud. Setelah Nabi bangkit, barulah sahabat di belakang tahu rupanya cucunya naik ke atas. Itu menunjukkan bahwa membawa anak kecil boleh, tapi cucu Nabi, tak macam cucu kita. Cucu Nabi itu tengoklah patuh, baik. Cucu awak macam hantu. Makanya ulama membagi anak kecil itu menjadi 3 level. Anak kecil itu menjadi 3 level. Pertama namanya sobi. Apa namanya? Sobi. Di atas sobi itu namanya mumayyiz. Di atas mumayyiz itu namanya amrod. Sobi 5 tahun, 4 tahun ke bawah. Ini tak bisa. Karena dia tak bisa membedakan mana kawan, mana lawan, mana makanan, mana kotoran. Tak bisa. Nah, inilah umur 5 tahun ke bawah ini. Kalau kita gini kan, kita pula diginikan. Tak bisa. Dari umur 5 mumayyiz,
umur 5 sampai agak-agak mau akil balik, 5 ke 10. Nah, ini mumayyiz. Mumayyiz. Nah, nanti kalau ayah sholat diam ya nak ya, diam ya. Jangan ya. Itu bisa. Diam ya. Ini mumayyiz. Bajunya Abdul Somad pula. Ini mumayyiz. Yang mumayyiz ini bisa. Nanti kita letakkan dia. Kalau si anak di sudut sana ya, mumayyiz bisa. Yang amrod ini amrod artinya udah hampir tumbuh bulunya tapi masih halus, bulu janggutnya masih halus. Nah, ini anak-anak orang Arab itu tak macam kita. Orang kita kadang digosok pakai kemiri pun tak tumbuh-tumbuh. Dia udah hampir pertama akil balik. Adapun yang kecil tadi memang tidak, karena itu nanti na'udzubillah kita letakkan dia di samping kita, dia pakai pampers, tiba-tiba dia buang air, itu putus sholat. Kalau kita letakkan di tepi sana, dikacaunya pula bapak itu sebelah. Bapak itu sholat, dia pegang-pegang yang jari kecil bapak itu. Bapak itu silap isi palanya. Masalah. Jadi yang bisa kita bawa tadi adalah yang mumayyiz. Adapun yang sudah mumayyiz, mungkin agak nakal-nakal dia sikit, lari-lari dia lompat-lompat, maklum lah, jangan dimarahi Pak. Jangan sampai ini ada nih pengurus-pengurusnya soal nengok anak kecil, balik. Buat naik darah tinggi gua aja. Udahlah listrik naik, air mahal, ayah kalian tak mau nyumbang, anaknya pula libur. Padahal 20 tahun akan datang mereka nilai yang akan memakmurkan masjid. Kalau di masjid masih ada anak lari-lari, di masjid masih ada lompat-lompat, bersyukurlah 20 tahun akan datang masjid ini masih tetap banyak sholat berjamaah. Tapi kalau di masjid itu udah sunyi, tak ada anak-anak, isinya orang-orang tua yang udah diintai-intai malaikat maut aja. Sunyi masjid, waspadalah. Nauzubillah. Jangan bangga dengan masjid yang besar, karena di Cordova, di Alhambra masjid besar-besar, tapi sekarang tidak ada sholat berjamaah. Jangan bangga dengan masjid yang besar. Masjid besar bangga, tapi isinya kita persiapkan untuk masa depan. Takbir.